Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Halaman 35. Kita baca catatan kaki nomor 2. Syekh Abdullah Al-Qusayyir mengatakan, "Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina." Di antara syubhat para musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul, qawlu talibis syafa'ati minal awliya'i was salihina, yaitu perkataan orang-orang yang suka meminta syafaat kepada para wali dan orang soleh. Mereka mengatakan, "Ana lastu bimusyrikin li'anni la a'taqidu fihim syai'an min ma'na rububiyyati." Kata mereka, saya tidak termasuk orang musyrik. Saya tidak melakukan kesyirikan karena saya tidak memiliki keyakinan bahwasanya orang-orang soleh dan para wali memiliki kekuasaan rububiyah. Wa kashfuha bil jawab tali, maka mengungkap atau membongkar syubhat tersebut adalah dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, ayyubayyina lahu ma'na syirki fil Qur'ani was sunnati. Adanya kita jelaskan kepada dia tentang definisi syirik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka orang-orang yang mengatakan perkataan seperti tadi, dia mengatakan, saya tidak melakukan kesyirikan, saya bukan musyrik, saya beribadah kepada wali, kepada orang soleh, namun saya bukan musyrik. Dan ini pada hakikatnya mereka tidak paham apa makna dari syirik, apa itu kesyirikan, mereka tidak paham. Maka hendaknya kita jelaskan kepada mereka definisi kesyirikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anna haqiqata syirki da'watu ghairillahi ta'ala ma'ahu. Dan bahwasanya makna dari syirik adalah yang pertama, berdoa kepada selain Allah, ma'ahu, bersamaan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah, namun di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah. Ini definisi syirik yang pertama. Au sarfu syai'in min haqqihi li ahadin min khalqihi. Atau definisi syirik yang kedua, memalingkan atau menyerahkan satu saja dari hak Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu makhluknya. Memalingkan satu hak Allah yang harusnya ditujukan kepada Allah, malah diserahkan kepada makhluknya. Contohnya ibadah. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika diserahkan, ketika dipalingkan kepada makhluk Allah, maka ini syirik. Kemudian definisi yang ketiga, wa taswiyatu ghairihi bihi fi ma huwa min khasaisihi. Menyamakan pihak yang selain Allah bihi, dengan Allah. Menyamakan pihak selain Allah dengan Allah. Atau bisa kita balik, menyamakan Allah dengan selain Allah fima huwa min khasaisihi, dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Misalnya kalau berkeyakinan bahwasanya ada wali yang bisa menguasai hujan, bisa menguasai gunung, bisa menguasai laut, maka ini menyamakan Allah dengan wali tersebut. Karena Allah menguasai alam semesta. Dan si wali ini juga menguasai sebagian alam semesta. Ini menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Atau meyakini bahwasanya ada wali atau ada orang saleh yang mengetahui perkara gaib tentang masa depan, tentang nasib, tentang jodoh. Maka ini juga menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Karena masalah perkara gaib ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini 3 definisi syirik yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, ayyadhkura lahu halal musyrikin alladzina nazala fihim al-Qur'anu. Hendaknya kita sebutkan, kita jelaskan kepada dia tentang keadaan orang-orang musyrikin ketika Al-Qur'an diturunkan kepada mereka. Wa iqrarahum lillahi birrububiyyati. Dan kita jelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin meyakini kekuasaan rububiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Walakin ankaru tafarrudallahi ta'ala bil ilahiyati. Namun orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka mengingkari tauhid ilahiyah. Artinya mengingkari tauhid uluhiyah. Wa abau 'anil ikhlasi lahu bil ibadati bi ifradihi biha. Dan mereka enggan untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Mereka tidak mau disuruh untuk menyembah kepada Allah semata, beribadah kepada Allah semata. Mereka inginnya menyembah kepada banyak sesembahan. Fasaru bidzalika musyrikina kafirina bitauhid. Maka dengan itu semua mereka menjadi orang musyrik dan orang yang kufur kepada tauhid. Jadi kita jelaskan bahwasanya orang kafir zaman dahulu juga mengakui tauhid rububiyah. Namun mereka tetap dikatakan musyrik, tetap dikatakan kafir. Kemudian yang ketiga, bayanu muradihim bitasyafu'i bil musyrikina wa tawassuli bihim. Atau mungkin di sini salah ketik ya, seharusnya bayanu muradihim bitasyafu'i bis salihina wa tawassuli bihim. Kita perlu jelaskan kepada mereka tujuan orang-orang musyrikin meminta syafaat kepada orang-orang soleh, dan tujuan orang-orang musyrikin bertawassul kepada orang-orang soleh. Wa annahum ma aradu mimman da'awhum min dunillahi ta'ala illa syafa'ata wa taqriba ila Allahi zulfa. Dan bahwasanya mereka tidak menginginkan ketika berdoa kepada orang-orang soleh tersebut, ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menginginkan illa syafa'ah, kecuali syafaatnya. Wa taqriba ila Allahi zulfa, dan kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka beribadah kepada selain Allah karena ingin syafaatnya. Karena ingin menjadikan mereka sebagai perantara, sebagai wasilah untuk bisa mendekatkan mereka-mereka ini, si para penyembahnya, agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkuhum alladhi ahalla dima'ahum wa sa'ira hurumatihim hina lam yantahu anhu. Inilah kesyirikan mereka, inilah bentuk kesyirikan mereka yang membuat mereka halal darahnya dan halal pula semua kehormatannya ketika mereka tidak mau berhenti dari berbuat kesyirikan. Kemudian yang keempat, annahum muqirruna bi anna alihatahum la takhluqu wa la tarzuqu wa la tudabbiru. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka menetapkan, meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, dan juga tidak bisa mengelola alam semesta. Walakin lam yanfa'hum dzalika ma'a syirkihim fil ibadati. Namun itu semua tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka tetap melakukan kesyirikan dalam peribadahan. Ya, kita kembali ke halaman 36. Kembali ke matan. Fa'in qala, kalau orang-orang musyrikin mengatakan, ana la a'budu illallaha wa hadzal iltija'u ila salihina wa du'aihim wa du'auhum laysa bi ibadatin. Kata mereka, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-iltija, tawakal saya, permintaan tolong saya kepada orang-orang soleh,
Dan berdoanya saya kepada orang-orang soleh ini bukan ibadah. Ini kata mereka. Kemudian kita baca halaman selanjutnya. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, anta tuqirru annallaha iftarada 'alaika ikhlasal ibadati lillahi wahdahu. Anda sudah menetapkan, Anda meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Anda untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa huwa haqquhu 'alaika. Dan bahwasanya ibadah adalah hak Allah yang wajib Anda tunaikan. Apakah Anda tetapkan ini? Fa idza qala na'am. Kalau dia mengatakan iya, saya tetapkan itu, saya yakini itu. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, bayyin li hadzal ladzi faradahu Allahu 'alaika. Maka tolong jelaskan kepada saya ibadah yang Allah wajibkan kepadamu tersebut. Fa innahu la ya'raful ibadata wala anwa'aha. Maka sebetulnya dia tidak memahami apa itu ibadah dan apa saja jenis-jenis ibadah. Fabayyinha lahu biqaulika. Kalau demikian maka jelaskan kepada dia dengan mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh tadarru', penuh ketundukan dan penuh atau dengan khufyah, dengan suara yang samar. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Dalam surat Al-A'raf ayat 58. Fa idza a'lamtahu bihadza, kalau Anda sudah mengajarkan ayat ini kepada dia, faqul lahu, maka katakan kepada dia, hal alimta hadza ibadatun lillahi. Apakah Anda sudah paham bahwasanya ayat ini sedang membahas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala budda ayyakula, maka dia mau tidak mau akan mengatakan na'am, iya. Saya sudah paham. Wad du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah inti dari ibadah. Dia akan mengatakan ayat di atas surat Al-A'raf ayat 58 ini bicara tentang doa dan doa itu adalah ibadah. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, idza aqrarta annahu ibadatun lillahi wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an. Kalau Anda sudah menetapkan, Anda sudah meyakini bahwasanya doa itu adalah ibadah kepada Allah. Dan Anda sendiri sudah berdoa kepada Allah malam dan siang hari dalam keadaan penuh takut kepada Allah, dalam keadaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma da'auta fi tilkal hajati nabiyan. Namun kok Anda berdoa kepada nabi untuk kebutuhan yang sama, untuk hajat yang sama, au ghairahu, atau berdoa kepada yang lainnya, pada orang soleh, kepada wali, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu. Maka saya ingin tanya, apakah dengan demikian Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala budda an ayyakula na'am. Maka mau tidak mau dia akan mengatakan iya, ternyata saya berbuat kesyirikan. Ya, jadi syubhat tadi, ya, bahwasanya berdoa kepada orang soleh, meminta pertolongan kepada orang soleh, kepada wali, mereka mengatakan itu bukan ibadah. Ini karena mereka tidak paham apa itu ibadah. Ya, mereka tidak paham definisi ibadah, jenis-jenis ibadah. Maka jelaskan kepada mereka, orang-orang musyrik tersebut, ibadah itu apa. Di antaranya dengan cara tadi, membawakan ayat-ayat yang membahas tentang ibadah. Perhatikan ayat surat Al-A'raf ayat 80, ayat 58. Ini ayat Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Berarti berdoa ibadah bukan? Iya, berdoa ibadah. Sekarang kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kan artinya kamu beribadah kepada selain Allah, ya, maka mereka mau tidak mau akan mengatakan iya. Itu berarti ibadah kepada selain Allah dan merupakan kesyirikan. Kemudian kita kembali ke halaman 36. Catatan kaki nomor 1. Wasyubahu allati asyara ilaihi syekhu rahimahullahu ta'ala hiya. Syubhat-syubhat yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
yaitu 3 syubhat yang besar, yaitu al-ula syubhatu intifa'i syirki an man aqarra bi tauhidir rububiyyati. Syubhat tentang bahwasanya mereka tidak mengakui kesyirikan selama seseorang itu meyakini tauhid rububiyah. Mereka mengatakan bahwasanya tidak dikatakan syirik selama seseorang masih meyakini tauhid rububiyah. Ini syubhat yang pertama. Ats-tsaniyatu, syubhat yang kedua, hasru syirki fi ibadatil asnami duna salihina. Membatasi kesyirikan hanya pada berhala saja. Adapun beribadah kepada orang soleh dikatakan bukan syirik oleh mereka. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, annahum la yuriduna minal ladzina da'awhum min dunillahi illa syafa'ata. Fala yatlubuna minhum jalba naf'in wala daf'i dharrin. Mereka mengaku bahwasanya mereka menyembah orang soleh tidak bermaksud kecuali untuk meminta syafaat. Mereka tidak meminta jalba naf'in, meminta didapatkannya suatu manfaat atau meminta dihindarkannya suatu bahaya. Ini 3 syubhat yang besar yang dimiliki oleh orang musyrikin, yang kata penulis Kasyfus Syubhat, andaikan kita memahami jawabannya, maka syubhat-syubhat yang setelahnya lebih mudah lagi. Waqad sabaqal jawabu 'alaiha wa sayati insyaallahu fima ba'du mazidun min at-tafsili wat ta'kidi. Dan jawaban terhadap 3 syubhat di atas sudah lewat dan akan datang insyaallah syubhat-syubhat setelahnya sebagai tambahan yang berupa rincian dan penekanan saja. Kemudian catatan kaki nomor 2, wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum. Di antara syubhat dari musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka mengatakan, innal iltija'a ila salihina wa du'a'ahum wa dzabha wan nadara lahum wal isti'anata wal istighatsata bihim laysat ibadatan lahum. Mereka mengatakan bertawakal kepada orang-orang soleh, kemudian berdoa kepada orang-orang soleh, menyembelih, mempersembahkan tumbal untuk orang-orang soleh, bernazar kepada orang-orang soleh, kemudian meminta pertolongan dan juga beristighatsah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, atau mereka itu bukan ibadah kepada orang-orang soleh, bukan peribadahan. Kashfuha bil jawabit tali. Maka membantahnya dengan jawaban berikut ini. Kita bantah dengan jawaban berikut ini. Awalan, yang pertama, anna nususal kitabi was sunnati qad dallat ala anna hadhil a'mala ibadatun. Nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan di atas adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui suatu amalan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini beliau jelaskan, wa dzalika bil amri biha, karena adanya perintah untuk melakukan amalan tersebut. Perintah dari Allah atau Rasulnya untuk melakukan amalan tersebut, maka itu ibadah. Wa ikhlasiha lillahi, dan perintah untuk mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, wassana'i ala man ta'abbada lillahi biha, adanya pujian terhadap orang yang menyembah Allah dengan melakukan amalan tersebut. Atau yang keempat, wa wa'dihi bil fawzil 'azimi wa ajril karimi, adanya janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan amalan tersebut untuk mendapatkan al-fawzul 'azim, kesuksesan yang besar, dan ajril karim, dan pahala yang besar. Kemudian yang kelima, wa wasfi man sarafa minha syai'an li ghairillahi bisyirki wal kufri, orang yang memalingkan amalan tersebut kepada selain Allah disifati dengan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian yang keenam, wa wa'idihi bi ghadabillahi wa sakhatihi wa iqabihi, adanya wa'id, adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyimpangkan amalan tersebut
untuk selain Allah diancam bi ghadabillah, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, wa sakhatillah, dan kemarahan dari Allah, wa iqabihi, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 6 poin yang menjadi patokan suatu amalan itu ibadah atau bukan. Fatabayyana min dzalika anna at-tawajjuha bi syai'in min hadhil ibadati ila salihina ibadatun lahum. Maka jelaslah sudah bahwasanya mempersembahkan satu saja dari ibadah-ibadah di atas, yaitu berdoa, bertawakal, menyembelih, nazar, isti'anah, istighatsah, ini merupakan ibadah semua. Maka ketika diserahkan, ketika dipersembahkan ila sholihin, kepada orang-orang saleh, maka ini namanya ibadatun lahum. Maka ini namanya beribadah kepada orang saleh. Wa isyrakun lahum ma'allahi fi ma huwa min haqqihi. Dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsaniyan, jawaban yang kedua, anna amalahum hadza bi'ainihi huwa syirkul musyrikina. Amal mereka tersebut, amalan orang-orang musyrikin zaman sekarang yang beribadah kepada para wali dan orang saleh, maka ini bi'ainihi, sama persis seperti kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Alladzina kafarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum min ajlihi, dan juga diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena amalan mereka tersebut. Jadi amalan mereka, orang-orang musyrikin zaman sekarang yang mereka mempersembahkan ibadah kepada orang saleh dan wali, ini sama persis seperti orang musyrikin zaman dahulu. Maka bagaimana mungkin dikatakan amalan mereka bukan ibadah? Tsalitsan, yang ketiga, anna sahabata radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsanin qad ajma'u ala kufri man sajada li ghairillahi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, mereka telah bersepakat tentang kufurnya orang yang sujud kepada selain Allah. Awista'ana bihi fima la yaqdiru alaihi illallah. Atau meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua jenis orang ini, orang yang sujud kepada selain Allah atau orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah, para sahabat dan para tabi'in ijma' tentang kufurnya. Kemudian kita kembali ke matan. Musannif mengatakan, faqul lahu, katakan kepada dia, idza amilta biqaulillahi ta'ala, kalau Anda mengamalkan firman Allah Ta'ala, fasalli rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan menyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, surat Al-Kautsar ayat kedua. Wa ta'tallaha wa naharta lahu, dan Anda taat kepada Allah dan Anda juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal hadza ibadatun? Bukankah ini semua adalah ibadah? Ya, salat, taat kepada Allah, menyembelih kepada Allah, ini kan semua ibadah. Fala budda ayyakula na'am. Maka dia pasti akan mengatakan iya, itu semua adalah ibadah. Faqullahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinnin aw ghairihima. Maka katakan kepada dia, andaikan Anda menyembelih untuk makhluk, baik menyembelih kepada nabi, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk jin, atau kepada yang lain, hal asyrakta fi hadhil ibadati ghairallahi? Bukankah artinya Anda telah mempersekutukan Allah dalam masalah ibadah ini, ibadah menyembelih, mempersekutukan Allah dengan selain Allah? Fala budda ayuqirra wa yaqula na'am. Maka dia pasti akan mengatakan iya. Kalau saya menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk jin atau kepada yang lain, berarti saya berbuat syirik. Karena menyembelih tadi ibadah.
Faqul lahu aydan, maka katakan juga kepada dia, al-musyrikun alladziina nazala fihim al-Qur'an, hal kanu ya'buduna al-malaikata was-salihina wal-lata wa ghaira dzalika? Katakan kepada dia juga, orang-orang musyrikin yang hidup ketika Al-Qur'an diturunkan, bukankah mereka menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah Lat, dan menyembah hal-hal yang lainnya? Fala budda ayyakula na'am. Maka dia akan mengatakan, iya, betul. Faqullahu, maka katakan kepada dia, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fit du'ai wadzabhi wal iltija'i wa nahwi dzalika? Maka kita katakan kepada dia, bukankah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada pihak-pihak tadi, malaikat, orang soleh, Lat, dan yang lainnya, bukankah penyembahan mereka tersebut itu dalam masalah doa, menyembelih, bertawakal, dan ibadah-ibadah lainnya? Artinya orang musyrikin zaman dahulu berdoa, menyembelih, bertawakal kepada malaikat, berdoa, menyembelih, bertawakal kepada orang soleh, berdoa, menyembelih, bertawakal kepada Lat. Bukankah demikian? Wa illa fahum muqirruna annahum abidullahi tahta qahrihi. Padahal mereka tetap meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut, yaitu malaikat, orang soleh, Lat, mereka adalah hamba-hamba Allah yang berada di bawah kekuasaan Allah. Wa anallahu walladzi yudabbirul amra. Dan mereka juga meyakini bahwasanya Allah lah yang menguasai segala sesuatu, yang mengelola segala sesuatu. Walakin da'awhum waltaja'u ilaihim. Namun tetap saja orang-orang musyrikin ini berdoa dan bertawakal kepada malaikat, orang soleh, kepada wali, dan yang semisalnya, lil jahi wasyafaati, untuk mencari wasilah dengan kedudukan mereka dan meminta syafaat. Wa hadza dhahirun jiddan, maka ini jelas sekali. Ya, walaupun mereka demikian, mereka tetap dikatakan musyrik dan kufur. Karena yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ibadah. Maka Anda juga, wahai orang musyrik zaman sekarang, kalau Anda melakukan hal yang sama seperti itu, seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu, minta syafaat, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, maka Anda juga melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat kalau Anda mengatakan yang Anda lakukan itu bukan ibadah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.